Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di episode terbaru kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, di mana episode kali ini diawali Sultan Ardashir langsung menyerang Kian Santang tanpa basa-basi lagi. Keduanya akhirnya bertarung dengan sangat sengit. Kian Santang melawan Sultan Ardashir tanpa membawa senjata apapun, sedangkan Sultan Ardashir membawa pedangnya. Walaupun tanpa senjata, Kian Santang mampu memukul mundur Sultan Ardashir hingga tersungkur jatuh ke tanah dan pedangnya hampir menancap di telapak tangannya. Dengan sigap Panglima Basar membantu Sultan Ardashir untuk bangkit. Kurang ngajar kau Kian Santang, Panglima, hajar bocah tengik itu, teriak Sultan Ardashir. Baik yang mulia, pertarungan antara Panglima Basar dan Kian Santang tidak dapat dielakkan lagi. Keduanya saling bertarung dan pertarungan mereka sangatlah sengit. Bisa dibilang Kian Santang adalah lawan yang seimbang untuk Panglima Basar. Sementara di sisi lain, Dewi Rengganis membebaskan Prabu dan yang lainnya. Mari Gusti Prabu, kita menjauh dari sini. Raden, mari kita pergi. Mari Nyimas. Dewi Rengganis membawa Prabu dan yang lainnya menjauh dari jangkauan prajurit Iran. Perkelahian Kian Santang dan Panglima Basar masih berlanjut. Keduanya saling membalas pukulan satu sama lain. Wajah keduanya dipenuhi luka goresan akibat pukulan. Setelah melalui perkelahian yang cukup panjang, Kian Santang akhirnya dapat memukul mundur Panglima Basar. Alhamdulillah, ucap syukur Kian Santang sambil memegang wajahnya yang terluka. Secara tiba-tiba Kian Santang merasakan rasa sakit di bagian kepalanya. Ada apa dengan kepalaku ya Allah? Kenapa terasa sakit? Ada apa dengan kepalaku ya Allah? Kenapa terasa sakit? Apakah rasa sakit ini dari raga keduaku yang berada di masa lalu? Rintih Kian Santang. Ia terus memegang kepalanya dan merintih kesakitan. Sontak kondisi Kian Santang membuat Prabu khawatir dan cemas. Ia ingin membantu puteranya, namun ia tidak bisa karena luka yang ia alami cukup parah. Putraku Kian Santang, maafkan ayahanda. Ayahanda tidak dapat untuk menolongmu. Tenanglah Gusti Prabu, aku yakin Raden Kian Santang akan baik-baik saja, jawab Dewi Rengganis. Saat Kian Santang sedang lengah karena menahan rasa sakit pada kepalanya, tiba-tiba dari belakang banyak bola meriam yang berterbangan dan akan menjatuhi dirinya. Belum sempat menghindar, bola-bola meriam itu sudah jatuh di atas Kian Santang. Ledakan besar terjadi akibat bola meriam itu. Aku yakin setelah ini kau akan mati Kian Santang dan Pajajaran dapat aku kuasai, teriak Sultan Ardashir. Ternyata Sultan Ardashir mengirimkan bala bantuannya, yaitu pasukan tambahan. Setelah pasukan Iran yang diperintahkan oleh Sultan Ardashir datang ke medan pertempuran dengan membawa meriam yang cukup banyak, Prabu, Dewi Rengganis beserta keempat saudara Kian Santang sangat shock melihat apa yang terjadi di depan mereka. Putraku Kian Santang, teriak Prabu dengan sangat keras. Raden Kian Santang, Rai Kian Santang. Sultan Ardashir berjalan mendekat ke arah Prabu lalu menodongkan pedangnya ke leher Prabu. Sudahlah Siliwangi, akui saja kekalahanmu. Kau pikir dengan kembalinya putramu bisa membawa kemenangan untuk Pajajaran? Itu hanya omong kosong. Sekarang Pajajaran berada di wilayah kekuasaanku, dan kau bukanlah Raja Pajajaran lagi, ucap Sultan Ardashir sembali tersenyum licik. Kemudian para prajurit Iran langsung datang menghampiri Sultan Ardashir dan mengepung Prabu beserta yang lainnya. Prajuritku, antarkan Siliwangi serta yang lainnya pulang ke Pajajaran. Lalu setelah itu kepung seluruh sudut istana Pajajaran dan jaga ketat mereka.
Jangan sampai mereka kabur karena aku akan berkunjung ke sana dan mengambil alih Pajajaran. Baik Yang Mulia Sultan, ratusan prajurit Iran yang masih hidup membawa Prabu dan keempat putranya serta Dewi Rengganis dan Syekh Nurjati untuk pulang ke Pajajaran. Mereka dikawal ketat oleh prajurit Iran. Sedangkan di sisi lain belum ada kepastian apakah Kian Santang masih hidup ataukah sudah tewas akibat serangan bom meriam yang membokonginya. Apakah Aden masih hidup setelah diserang puluhan bola meriam? Kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.